lama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia melakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi anda perhatikan, nuntut ilmu ini harus ikhlas karena Allah, jangan karena dunia, jangan karena mengharapkan upah atau ganjaran, baik menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu syar'i. Jadi ingat, dakwah juga harus ikhlas karena Allah. Jangan dijadikan dakwah ini sebagai mencari ma'isyah, tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi harus seorang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ilmu kita harus terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk minta tambahan. Tambahan apa? Ilmu. Kemudian Nabi setiap hari berdoa. Setiap pagi Nabi berdoa sudah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi Nabi minta ilmu yang bermanfaat dan kita juga minta ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam hadis Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak diterima. 4 Nabi berlindung. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Jadi setiap kita nuntut ilmu sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan sambilan, jangan iseng. Ya, niat dari rumah bahwa kita kesini untuk nuntut ilmu. Sungguh-sungguh kita thalabul ilmi, jangan main-main. Kemudian yang keempat, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat juga penghalang ilmu. Dosa dan maksiat penghalang ilmu. Sampai seseorang itu hafalannya bisa hilang disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Ilmunya tidak barokah karena perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong, tidak boleh malu. Bab sombong dan malu itu akan menghalangi kita dari ilmu. Jadi perhatikan, jangan sombong, jangan malu. Jadi meskipun kita atasan, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita orang yang mampu, duduk bersama orang-orang miskin untuk thalabul ilmi, jangan sombong. Diingatkan juga tentang kebaikan, terima, jangan menolak kebenaran. Kemudian jangan malu. Tanya apa yang sulit bagi kita, tanya, jangan malu. Kalau malu, kita nggak akan dapat ilmu. Nuntut ilmu, kalau orangnya malu, nggak mau dia datang ke masjid, malu, maka tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Maka dikatakan oleh Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wal mustakbir. Tidak boleh nuntut ilmu orang yang malu dan sombong. Kalau malu dan sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kemudian yang keenam, mendengarkan baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh atau guru, dengarkan. Jangan ngobrol. Makanya yang ketujuh, diam. Jadi kepada ikhwan dan akhwat, perhatikan. Antum datang ke tempat ini untuk ngaji. Antum datang ke tempat ini untuk nuntut ilmu, jangan ngobrol. Diam. Jadi perintahkan untuk diam. Apalagi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
apabila dibacakan Quran, adalah kamu dengar dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 204. Dibacakan Quran, dengar dan diam. Jadi setiap kita ngaji itu dengarkan dan diam. Enggak lama, ngaji itu enggak lama. Paling ngaji itu 2 jam atau 3 jam itu paling lama. Ngobrol orang bisa sampai 4 jam, 5 jam. Jadi waktunya datang ke majelis ilmu, jangan ngobrol, dengarkan dan diam supaya dapat ilmu, supaya bermanfaat. Makanya banyak dari kajian-kajian tidak bermanfaat karena apa? Antumnya ngobrol, yang ikhwan dan akhwat ngobrol, sehingga nggak dapat manfaat. Tapi betul-betul dia dengarkan dan diam. Dulu para ulama itu, mereka kalau datang ke majelis ilmu, mereka untuk meraut pensilnya tidak berani. Takut mengganggu yang lain yang di sebelahnya. Betul-betul mereka dengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya. Jadi ini harus perhatikan. Kemudian yang ke-8, berusaha untuk memahami ilmu yang disampaikan. Tentunya bisa kita ketahui dengan apa? Dengan kita betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan. Tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi majelis ilmu jangan dijadikan sebagai tempat untuk istirahat. Ini bukan tempat untuk tidur. Kalau antum mau tidur di rumah. Ini majelis ilmu. Perhatikan. Kemudian yang ke-9, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dan saya sebutkan juga tentang kiat-kiat menghafal Quran dan Sunnah di bab yang ke-4. Nanti antum bisa lihat dari mulai halaman 99 sampai halaman 107. Saya sebutkan bagaimana kiat-kiat untuk menghafal Quran, kunci dalam menghafal dan mengingat, waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal, tempat terbaik untuk menghafal, dan yang lainnya. Saya sebutkan mulai di halaman 102 sampai 106. Jadi ilmu ini harus dihafalkan. Tetap kita harus berusaha untuk menghafalkan meskipun sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Dicatat. Dari apa yang disampaikan dicatat. Sebab Nabi bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Itu di halaman 88. Jadi kata Nabi, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Imam Syafi'i juga mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hadis Nabi tentang ikatlah ilmu dengan tulisan, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Antum lihat, ini penting sekali. Halaman 90 dan seterusnya. Antum lihat di halaman 90 bahwa menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepadanya, mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, diharamkan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Allah berfirman, wa qul i'malu fayasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, beramal kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan ikhwan fillah, nazakumullah, dan juga kepada akhwat, bahwa kita nuntut ilmu ini untuk kita amalkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, itu akan ditanya oleh Allah. Dia amalkan atau tidak?